Layang-layang di langit bursa. Pagi di Jakarta selalu seperti mimpi buruk yang berulang. Wawan bangun di apartemen sempitnya di kawasan Sudirman, di mana gedung-gedung pencakar langit menjulang seperti pohon-pohon besi yang haus cahaya. Jam dinding digital menunjukkan pukul 05.30. Dan layar komputer di meja kerjanya sudah menyala. Grafik saham naik turun seperti denyut nadi kota yang tak pernah tidur. Dia, pemuda berusia 20 tahun asal Solo, seperti berpenampilan rapi, kemeja putih yang disetrika sempurna, celana panjang hitam, dan dasi tipis yang mengikat lehernya seperti janji pada masa depan. Rambutnya disisir ke belakang, licin seperti permukaan danau yang tenang. Meski di balik itu matanya sering kali redup seperti lampu neon yang mulai pudar. Wawan bukanlah trader biasa. Dia datang dari desa kecil di pinggiran Solo, di mana ayahnya seorang petani tebu yang bangga dengan tanah warisan leluhur. Hidup itu seperti layang-layang, nak, kata ayahnya dulu, saat Wawan kecil melempar benang ke angin. Kau tarik terlalu kuat, benang putus. Lepas terlalu longgar, hilang di awan. Tapi Wawan tak mau terjebak di sawah yang basah lumpur. 5 tahun lalu dia pindah ke Jakarta dengan mimpi yang besar. Menjadi bisnismen sukses di dunia trading saham. Awalnya dia bekerja sebagai karyawan bank, tapi kemudian terjun ke trading online, di mana uang bisa berlipat ganda dalam semalam atau lenyap seperti embun pagi. Hari itu dimulai seperti biasa. Wawan menyeduh kopi tubruk hitam. Aroma pahitnya mengingatnya pada kopi ayahnya di teras rumah kayu. Dia duduk di depan 3 layar monitor. Jari-jarinya menari di keyboard. Membeli saham perusahaan teknologi yang sedang naik daun. Ini hari keberuntungan, gumamnya. Pada dirinya sendiri, pasar Asia baru saja buka dan grafik hijau mendominasi. Dalam 2 jam, portofolionya naik 15%. Senyum tipis muncul di bibirnya. Tapi matanya tetap waspada, seperti elang yang ingin mengintai mangsa. Dia ingat pesan dari mentornya di forum online. Trading bukan judi, tapi seni membaca angin pasar. Di luar jendela, hiruk-pikuk kota mulai bergaung. Klakson mobil, suara pedagang kaki lima yang menjajakan nasi goreng, dan hembusan AC yang dingin kontras dengan panas tropis. Jakarta bagi Wawan adalah arena gladiator modern, di mana orang seperti dia, pemuda desa yang ambisius, bisa naik kelas sosial dalam sekejap. Tapi di balik rapihnya penampilan ada kerinduan yang tersembunyi. Telepon dari ibunya kemarin malam masih bergema. Kapan pulang, Wan? Sawah ayahmu mulai kering dan upacara selamatan desa sebentar lagi. Wawan menjawab singkat. Sibuk, Bu. Nanti kalau untung besar saya kirim uang. Uang memang mengalir deras akhir-akhir ini. Dia sudah bisa beli mobil second, tapi hati masih seperti layang-layang yang melayang tanpa arah. Malam sebelumnya, Wawan bertemu dengan Rina di kafe kopi di mall mewah. Rina
gadis kota asli Jakarta, bekerja sebagai graphic designer. Mereka bertemu di aplikasi kencan. Dan obrolan mereka ringan seperti angin musim kemarau. "Kamu selalu rapi banget, Wan," kata Rina sambil tertawa. Matanya berbinar di bawah lampu neon, kayak manekin di toko baju. Wawan tersenyum, tapi dalam hati dia tahu rapinya itu adalah perisai. Hidup harus teratur, Rin. Pasar saham gak suka kekacauan. Mereka berbicara tentang mimpi. Rina ingin traveling ke Bali. Wawan ingin punya rumah di pinggir kota. Tapi saat Rina bertanya tentang keluarganya, Wawan mengalihkan topik. "Nanti saja ceritanya, sekarang pesan latte lagi yuk." Situasi awal ini terasa sempurna, tapi ada retak halus yang mulai terlihat. Wawan mulai merasa lelah. Trading bukan hanya pekerjaan, tapi obsesi. Dia tidur hanya 4 jam sehari, mata terlalu menatap chart. Bahkan saat makan mie instan di malam hari, teman-temannya di Solo sudah menikah, punya anak, sementara dia masih sendirian di apartemen yang dingin. "Ini harga kesuksesan," kata pada cermin. Saat menyemir sepatunya yang mengkilap, di balik itu ada bayangan ayahnya yang selalu bilang, "Uang bukan segalanya, nak. Akar kita di tanah, bukan di awan digital." Konflik mulai meraih pelan. Siang itu, setelah kemenangan pagi, pasar tiba-tiba berbalik. Saham teknologi yang dia beli anjlok karena berita buruk dari China. Regulasi baru yang memukul perusahaan raksasa. Grafik merah membara seperti api neraka. Wawan panik, jarinya gemetar saat menekan tombol jual. Takut terlambat. Kerugian 20 juta dalam hitungan menit. Ini cuma sementara, gumamnya. Tapi dada sesak. Dia ingat kata ayahnya. Benang putus jika ditarik terlalu kuat. Malamnya, dia tak bisa tidur. Layar ponsel menyala, forum trader penuh cerita kegagalan. Orang bunuh diri karena bangkrut, keluarganya hancur karena hutang. Esok harinya, tekanan bertambah. Bos di kantor sampingannya, dia masih kerja paruh waktu sebagai analis, meminta laporan mendadak. "Wawan, kamu kelihatan capek, jangan trading dulu, nanti stres." Wawan tersenyum paksa. "Gak apa-apa, Pak." Tapi dalam hati, dia tahu ini bukan sekedar capek. Kemudian Rina menelpon. "Mau ketemu Mang ini, aku kangen." Wawan ragu. "Sibuk, Rin, pasar lagi volatil." Rina diam sejenak, suaranya pelan. "Kamu selalu bilang gitu. Apa trading lebih penting dari aku?" Telepon ditutup dengan nada dingin, seperti hembusan angin malam yang menusuk. Wawan mencoba bangkit. Dia riset lebih dalam, membaca berita tentang kripto yang sedang tren. Ini peluang, kata. Dia investasikan sisa tabungan ke Bitcoin. Harapan melambung seperti layang-layang di angin kencang. Awalnya naik, tapi lalu crash karena isu regulasi pemerintah Indonesia. Kerugian bertambah, 50 juta hilang sekarang. Hutang kartu kredit menumpuk. Dia mulai minum kopi lebih banyak, mata merah seperti darah. Di apartemen, foto keluarga, di meja kerja seolah menatapnya dengan kecewa. Ibu menelpon lagi, "Ayah sakit, Wan. Kembali saja bantu di sawah." Wawan marah. "Bu, saya lagi berjuang di sini. Uang dari trading bisa obati ayah." Tapi suaranya pecah seperti benang layang-layang.
Ketegangan memuncak saat akhir pekan. Wawan duduk di balkon. Angin kota membawa bau asap knalpot dan gorengan pinggir jalan. Dia ingat upacara selamatan di desa. Doa bersama, nasi tumpeng, dan gamelan yang merdu. Di Jakarta semuanya serba cepat, serba digital. Apa aku sudah salah jalan? Rina datang tak diundang, membawa makanan sate ayam seperti di sekolah. Kawan, lihat dirimu, kamu kurus, mata hitam. Trading ini menghisap jiwa kamu. Mereka bertengkar. Kamu gak paham, Rin. Ini cara aku naik kelas. Dari desa ke kota, dari miskin ke kaya. Rina pun menangis. Tapi kamu kehilangan dirimu sendiri. Ingat ayahmu. Dia bilang hidup seperti layang-layang. Kamu tarik terlalu kuat, Wan. Malam itu pasar buka lagi. Wawan all in. Jual aset terakhir untuk beli saham spekulatif. Grafik naik pelan, jantungnya berdegup kencang seperti genderang. Tapi tiba-tiba berita flash. Perusahaan bangkrut karena skandal korupsi, semua hilang, layar merah total, portfolio nol. Wawan terduduk dengan gemetar. Ini klimaks. Dia kehilangan segalanya. Uang, mimpi, mungkin Rina. Air mata menetes pertama kali sejenak. Ayahnya sakit. Ayah benar di sini. Di luar hujan deras mengguyur Jakarta. Seperti air mata langit yang membersihkan dosa kota. Setelah itu segalanya mulai reda. Wawan menelpon Rina telepon. Maaf Rin, aku salah. Rina datang. Mereka berbicara panjang. Kembali ke Solo dulu. Istirahat Wan. Wawan mengangguk. Packing barang. Di kereta api menuju Solo. Pemandangannya berubah. Dari gedung tinggi ke sawah hijau. Bau tanah basah menyambut. Seperti pelukan lama. Ayahnya di rumah sakit. Lemah tapi tersenyum. Kembali nak. Layang-layang butuh angin dari bukan dari asu. Di desa Wawan membantu sawah. Tangan yang bisa mengetik kini memegang cangkul. Dia mulai trading kecil-kecilan, tapi seimbang. Di sawah malam riset. Rina pun kemudian datang berkunjung. Mereka jalan di alun-alun, makan gudeg hangat. Ini baru hidup. Twice datang sampai memberi warisan tanah kecil yang bisa dikembangkan jadi anggur bisnis kecil. Gabungkan tradisi dan modern. Orang tersenyum. Benar lain-lain